Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Gestur didukung oleh Kuku Bima Energy. Memegang saya, Pak. Lu bawa senjata buat apa? Halo, selamat malam pemirsa. Seperti biasa Anda kembali menyaksikan program Gestur pada hari Rabu malam ini bersama saya dari Leilani Nadia. Nah, ini aksi yang ini bukan aksi beneran loh ya, melainkan ini aksi simulasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Polwan Polda Metro Jaya. Aksinya hebat sekali karena ini berkaitan dengan aksi bela diri untuk melakukan pencegahan terhadap para pembegal. Khususnya ini para pembegal yang menargetkan targetnya ini terhadap wanita korbannya. Dan terlebih lagi seperti kita ketahui bahwa aksi begal ini akhirnya ini semakin marak terjadi. Tindakan preventif perlu dilakukan oleh masyarakat dan salah satunya ini dengan teknik bela diri. Seperti apa? Langsung aja kita tanyakan kepada AKP Yeni Seombing. Selamat malam Ibu. Aksinya hebat banget. Terima kasih. Capek banget Bu kayaknya. Kalau boleh dijelaskan ini aksi apa Bu namanya dan termaksud teknik bela diri apa? Ya, teknik bela diri yang harus dilakukan untuk semua wanita di seluruh Indonesia, kita tidak boleh takut. Ini ada persiapan-persiapan khususnya Bu tekniknya? Tekniknya kita latihan salah rutin. Ibu kayaknya masih capek banget nih ya. Oke, nanti kita akan masih mengobrol lebih banyak lagi nih tentang self defense, bagaimana melakukan pencegahan aksi bela diri terhadap para pelaku pembegal, khususnya pembegal yang menargetkan korbannya wanita. Tetapi sebelumnya kita sapa dulu rekan saya yang berada di studio dengan Elvira. Nadia, terima kasih. Anda nanti bisa melihat bagaimana jika khususnya Anda, para wanita, mengetahui bagaimana mengantisipasi kejahatan begal. Kita tahu bahwa belakangan di ibu kota di kawasan Jabodetabek juga marak terjadi aksi begal. Dan ada kabar duka juga, seorang pedagang sembako, seorang agen sembako juga menjadi korban aksi begal yang berlangsung hari Minggu kemarin pemirsa di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Malam ini kami mengundang adik ipar dari almarhum, ada Pak Dhani di sini. Selamat malam Pak Dhani. Selamat malam. Kami turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa keluarga Anda. Mengundang Anda di Gestur malam hari ini adalah niat kami untuk memberikan informasi kewaspadaan kepada masyarakat, bukan untuk mengungkit begitu Pak ya, apa yang kemudian tengah dihadapi oleh keluarga. Nanti kita akan berbincang dengan Pak Dhani, tapi kita lihat informasi berikut ini terlebih dahulu. Berburu begal hingga ke sarangnya kini jadi prioritas utama. Sejak akhir 2014, komplotan begal menebar teror ketakutan. Kepolisian kini memilih menjemput bola dan berburu begal hingga ke pelosok kota. Memegang saya, Pak. Lu bawa senjata buat apa? Apa, Pak? Kamu bawa senjata buat apa? Hah? Ari, rumah kamu di mana? Daerah Sawangan, Pak. Benar di bedahan lu. Daerah Iya. Sawangan. Bedahan benar lo. Pasir Putih, Pak. Hah? Pasir Putih. Tadi temen lu bilang bedahan. Lu yang Iya benar. beda, Pak. Saya Wah, bukan cuma main, Pak. katanya lu satu kampung tadi. Iya, tapi Gua kan beda, berempat Pak. itu lu. Sejumlah tim
pelaku. Bagaimana gambaran peristiwa tindak kekerasan, perampokan yang dilakukan hari Minggu lalu di Ciracas, Jakarta Timur? Pak Dhani bersama saya di sini. Pak Dhani, Ya, gambarannya seperti apa sih Pak kronologi saat itu? Mungkin Anda mendapatkan informasi dari warga, dari saksi mata yang melihat kejadian. ya seperti hari-hari sebelumnya biasanya almarhum Pak Muhammad Surahmat ini pulang pergi ke toko. Kebetulan beliau punya usaha sembako ya di Pasar Ciracas. Biasa jam 8 pagi beliau berangkat dari rumah dan pulangnya di sore hari. Di sore hari itu sekitar pukul 6 sore lah ya, 6 sore. Nah, pada saat kejadian itu beliau seperti biasanya membawa uang cash di dalam tasnya yang ditaruh di depan, dan biasa beliau menaik motor dari sepeda motor. Dan pada hari Sabtu malam minggu itu ya pukul 21.30 tanggal 21 Maret 2015 tadi, beliau melintas itu tiba-tiba ada 2 sepeda motor yang mengapit dia, lalu membacok lengan kirinya, dan Pak Rahmat masih bisa mengendari sepeda motor itu, terus ditembak. Akhirnya Pak Rahmat jatuh, kemudian terjadi aksi tarik-menarik tas itu, dan mungkin pada saat itu dilakukanlah tembakan yang kedua. Nah, setelah itu tas dibawa lari. Pak Rahmat di tengah jalan itu sempat tergeletak itu. Tergeletak, sepeda motornya dipinggirkan, dan Pak Rahmat itu tergeletak sekitar hampir lebih daripada 30 menit. Tidak ada warga atau siapapun atau polisi yang membantu? Dari hasil pembicaraan saya dengan warga di sekitar atau yang biasa berada di situ, kayak anak-anak polisi yang di tikungan itu ya, sama tukang parkir, mereka mengatakan bahwa kejadiannya cukup cepat, singkat, efisien sekali itu pelaku melakukan aksi ini. Pada saat itu kondisi jalan itu cukup ramai. Tapi pada saat kejadian itu Pak Rahmat pada saat dipepet itu dekat lampu merah kejadiannya itu. Di persimpangan? Di persimpangan ada lampu merah itu kebetulan merah. Jadi otomatis kondisi saat itu lengang sedikit. Nah, pada saat setelah eksekusi itu barulah lampu merah itu nyala dan terjadi kemacetan. Yang sangat miris sekali itu ya, dia tergeletak sampai dengan lebih dari setengah jam itu. Tidak ada yang berani nolong dengan alasan tidak mau menjadi saksi, tidak mau istilahnya itu Takut disangkut pautkan. Sangkut pautkan. Polisi berapa lama Pak datang ke lokasi kejadian? Polisi datang ke lokasi kejadian itu hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Setelah akhirnya. Padahal di sekitar itu ada polsek juga ya, kalau saya tidak salah. Betul, ada Tidak polsek terlalu jauh. Pasar Rebo. Jaraknya sekitar berapa? Jaraknya sekitar 300 meter. Sekitar 300 Dekat meter. sekali. Oke. Kalau ditempuh dengan motor, iya paling 3 menit atau 5 menit itu. Dan akhirnya kemacetan cukup panjang. Almarhum dibawakan ke pinggir yang sekarang jadi polis lain itu, dan memakai helm full face itu Pak Rahmat, lalu dibuka. Jadi dari yang membuka helm itu ternyata mengenali ini bapaknya Doni. Bapaknya Doni ini Pak Rahmat. Oh ya, terus Bapak sempat menitikkan air mata. Lalu Bapak menarik nafasnya yang terakhir. Di situ Bapak tergeletak. Dan tergeletak di situ cukup lama. Hampir 30 menit juga. Dan pada saat pukul 7 baru Bapak itu dibawa ke Pasar Rebo. Rumah sakit umum daerah Pasar Rebo ya? Iya, Pasar Rebo. Terus Bapak dilarikan ke rumah sakit Polri.
dan Bapak dimasukkan ruang ICU, ternyata Bapak memang udah meninggal. Kemudian Bapak diotopsi oleh pihak rumah sakit Polri R. Sukamto dan diangkatlah proyektil yang ada di dalam tubuhnya. Ada berapa luka tembakan Pak yang bersarang di tubuh almarhum? Ada 2. Ada 2. Yang pertama di bagian pinggang sini dan yang kedua di kaki sebelah kiri. Baik. Dan ada luka bacokan yang cukup dalam. Oke. Dan kami duga mungkin dengan sebegitu lamanya beliau tergeletak, mungkin beliau meninggal karena kehabisan darah. Atau yang kedua karena tembakan ini dan mengenai ususnya katanya. Tapi kami rasa mungkin dengan waktu segitu mungkin dia kehabisan darah. Baik. Bagaimana kemudian proses pengusutan kasus ini, kita nanti akan berbincang perwakilan dari pihak polisian, Pak Dhani. Iya. Kita jeda dulu pemirsa, Gestur akan kembali sesaat lagi.